Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, summa salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa ghfir lana zunubana, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita puji Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat kepada kita. Apapun yang Allah takdirkan untuk kita, layak kita syukuri, mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Dan kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada pertemuan kali ini kita lanjutkan kembali pelajaran kita. Di mana saja, siapa saja yang mendengarkan ini, mudah-mudahan baik yang hadir maupun yang mendengarkan melalui live streaming ataupun siaran tunda, mudah-mudahan ada manfaat yang kita kaji pada malam ini. Dan pada malam ini yang akan kita bahas masih pada tema besar kita, yaitu bukan bid'ah. Tema ini kita angkat untuk menjawab tuduhan ataupun pendapat-pendapat segelintir orang yang membid'ahkan amaliyah yang sudah biasa kita lakukan. Dan dua pertemuan sebelum ini kita fokus membahas ataupun menjawab tentang zikir jahar dan juga penggunaan tasbih di dalam berzikir. Pada pertemuan kali ini ada permintaan bahawa yang kita bahas adalah tentang dalil tahlilan. Istilah tahlilan ini ada beberapa istilah ya. Ada yang menyebutnya tahlilan, ada juga yang menyebutnya arwahan, ada juga yang menyebutnya kenduri mayit. Yang istilah-istilah ini tentu saja tak kita temukan di dalam kitab-kitab fikih ya. Kita bolak-balik membuka kitab fikih itu tidak ada istilah tahlilan, tetapi ada istilah lain, yaitu ihda'us sawab, atau pembahasan tentang menghadiahkan pahala, baik yaitu amal orang hidup yang dia hadiahkan kepada orang yang sudah meninggal dunia. Itu ada pembahasan di dalam kitab fikih. Nah, fokus kita pada pertemuan ini adalah membahas permasalahan yang menjadi polemik di tengah masyarakat yang berkepanjangan tentang tahlilan ini, ataupun budaya yang kita biasakan di dalam memberikan ataupun menghadiahkan pahala kepada mayit ya. Walaupun nanti kita lihat di negara-negara lain juga mengadakan acara pengiriman hadiah untuk mayit. Kita contohkan Mesir misalkan. Kalau Mesir itu biasanya mereka kalau ada yang meninggal dunia di kampung-kampung itu, biasanya mereka pasang tenda besar, lalu mereka panggil qori-qori, lalu qori itu bergantian membaca Al-Quran. Itu tradisi mereka di dalam memberikan atau mengirimkan pahala. Di kita budaya yang kita ciptakan dalam mengirimkan pahala ini lebih banyak lagi ataupun lebih unik, karena ada yang dipermasalahkan itu adalah tentang waktu yang kita tetapkan, 1, 2, 3, 7, 40, hari ke-100, haul setelah setahun dan lain-lain. Nah, apa yang kita biasakan ini memang jadi perdebatan dan menjadi banyak sanggahan dari kalangan orang-orang Salafi Wahabi. Bahkan mereka mengatakan ini adalah tradisi orang Hindu Buddha ya. Padahal kalau ditanya betul orang Hindu Buddha itu tradisi ini tidak ada ya. Mereka ada acara mengingat kematian setelah 12 tahun orang itu mati ya. Tapi ini tidak bisa disangkut pautkan bahwa kita mengikut tradisi mereka, itu omong kosong itu. Tidak ada dasarnya acara arwahan ataupun tahlilan itu mengikut budaya Hindu maupun budaya Buddha.
Ada juga yang mengatakan bahwa ini adalah budaya Syiah dan lain-lain. Terlepas dari itu, kita ingin bahas kira-kira apa sebenarnya landasan orang-orang tua kita dahulu. Karena kita sekarang ini cuma melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh nenek moyang kita turun menurun. Ya, kita bukan orang yang pertama yang mengadakan acara tahlilan ini. Kita adalah orang yang melanjutkan. Nah, benarkah kita lebih pintar dari orang dahulu? Benarkah orang dulu beramal tanpa ada ilmu, sehingga beramal pun mereka harus mengikut budaya Hindu dan Buddha? Tentu saja ini adalah ucapan omong kosong, ya. Orang-orang tua kita dahulu, mereka belajar lebih hebat daripada kita. Ulama-ulama Indonesia yang belajar di Mekah itu lebih banyak dulu daripada sekarang. Orang-orang yang jadi ulama dahulu lebih banyak daripada sekarang. Nah, artinya kalau kita katakan orang dahulu beramal tanpa ilmu, justru orang dahulu ilmunya lebih banyak dibandingkan orang sekarang. Kita lihat buku-buku yang ditulis oleh ulama-ulama terdahulu jadi rujukan sekarang. Dan itu ulama-ulama yang berasal dari Nusantara, mengarang kitab dalam berbahasa Arab. Mereka bahkan jadi imam, mereka bahkan menjadi khatib, mereka bahkan jadi mufti di tanah suci Mekah. Dan hari ini tidak ada. Nah, jadi ada segelintir orang mengatakan orang dahulu itu tak seperti sekarang. Orang dahulu tidak mendapatkan dalil yang lengkap, tidak mendapatkan referensi yang lengkap. Justru kita menertawakan statement ini. Orang dahulu jauh lebih pintar dibandingkan kita. Nah, ketika mereka mengamalkan acara tahlilan, apakah mereka, kalau memang bid'ah, apakah mereka tidak tahu kalau itu bid'ah? Lalu kita mengatakan orang dulu enggak tahu hukum. Luar biasa, berarti orang sekarang lebih hebat daripada orang dahulu. Orang dahulu ilmunya lebih ikhlas, lebih murni, lebih banyak. Nah, orang dahulu lebih mengerti tentang dalil. Maka hari ini kita coba lihat bantah. Pertama, bantahan kita tadi adalah orang yang mengatakan ini lahir dari budaya Hindu ataupun Buddha. Bahkan orang Hindu maupun orang Buddha sendiri mungkin bingung kok disangkut pautkan dengan agama mereka, sedangkan mereka tidak melakukannya. Nah, baik. Sekarang kita akan bahas permasalahan ini dalam dua pembahasan besar, ya. Pembahasan kita pertama yang akan kita soroti adalah sebenarnya apa saja yang dilakukan oleh orang-orang yang tahlilan itu. Nanti dari apa yang mereka lakukan baru kita nanti bisa lihat hukumnya. Jangan seperti orang Salafi Wahabi yang terkadang mereka menghukumkan sesuatu itu yang penting namanya baru lalu mereka bid'ahkan. Karena mereka menganggap dulu tidak ada istilah maulidan di zaman Rasulullah, lalu hari ini muncul istilah maulidan, mereka langsung bilang itu bid'ah, tidak ada di zaman Rasulullah. Mereka tidak lihat isinya, yang penting namanya. Tak peduli mereka tentang isinya. Mau isinya ta'lim, mau isinya makan-makan, mau isinya mengenang sejarah Rasulullah, bagi mereka tetap ada. Bagi mereka yang penting namanya aneh, tidak ada di zaman Rasulullah, mereka katakan itu bid'ah. Ini kan cara berpikir yang dangkal ini. Nah, maka kita akan melihat lebih dalam tentang itu. Pertama, kita supaya kita adil di dalam menghukum masalah ini, maka hal pertama yang perlu kita kaji adalah apa saja yang dilakukan oleh orang-orang yang tahlilan. Apa yang dilakukan orang tahlilan? Kalau saya biasanya, yang saya ketahui, orang tahlilan itu pertama mereka baca Yasin atau takhtim tahlil. Nanti hadiahnya, pahalanya dihadiahkan kepada mayit. Apalagi mereka lakukan? Mereka mendoa, ya. Nanti doa itu nanti dikhususkan untuk mayit. Apalagi mereka ada makan-makan, sedekah makanan. Apalagi biasanya ada ceramah untuk menghibur hati ahli musibah. Pertanyaannya adalah dari rangkaian-rangkaian yang dilakukan oleh orang-orang yang tahlilan ini, menghadiahkan pahala dengan membaca ayat suci Al-Quran, Yasin dan lain-lain, lalu kemudian mengirimkan doa, lalu kemudian ada makan-makan di sana, ya, lalu kemudian ada tausiah di sana. Pertanyaan kita adalah yang mana yang tidak ada syariatnya? Ini dulu yang kita bahas. Yang mana satu yang tidak ada syariatnya? Apakah
tidak ada syariat mengirimkan pahala, menghadiahkan kepala kepada orang yang sudah meninggal dunia. Jumhur ulama, bahkan hampir mayoritas ulama mengatakan menghadiahkan pahala kepada almarhum ataupun mayit itu sampai. Walaupun nanti ulama berbeda pendapat tentang jenis ibadah yang bisa dihadiahkan pahalanya, tetapi secara umum ulama mengatakan pahala hadiah itu bisa dihadiahkan. Nah, berdasarkan contoh misalkan kita baca Yasin, ya, itu jelas kata Rasulullah, iqra'u Yasin ala mautakum, bacakan Yasin kepada orang yang meninggal dunia. Jadi kata meninggal ini ada yang mengatakan yang akan meninggal dan yang sudah meninggal. Di dalam riwayat lain Ibnu Umar misalkan, Ibnu Umar sebelum meninggal dia berpesan, kalau aku meninggal dunia, sebelum meninggalkan kuburan ini, bacakan awal surah Al-Baqarah di bagian kepalaku dan bacakan surah akhir Al-Baqarah di bagian kakiku. Ibnu Umar. Siapa Ibnu Umar? Abdullah bin Umar adalah salah satu sahabat muda, tapi ulama di kalangan sahabat. Dia ulama di kalangan sahabat. Salah satu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah, yang merupakan salah satu mazhab di kalangan sahabat. Begitulah kurang lebih, ya. Pendapat-pendapatnya dirujuk oleh ulama-ulama senior. Mustahil, ya, Ibnu Umar tidak tahu kalau itu salah, jika memang itu salah. Tapi Ibnu Umar berpesan, bacakan awal Al-Baqarah di bagian kepalanya, bacakan akhir Baqarah di bagian kakinya. Nah, maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan kawan-kawan yang mendengarkan di mana saja, apa kata Imam Syafi'i dalam hal ini? Wa yustahabbu an yaqra'a indahu syai'un minal Qur'an. Disunnahkan untuk membacakan Al-Qur'an bagi orang yang telah meninggal dunia di kuburnya. Wa in khatamul Qur'an indahu kana hasanan. Kalau dikhatamkan itu jauh lebih baik. Kita tak sanggup untuk mengkhatamkannya, maka biasanya kita pilih-pilihlah ayat. Ayat-ayat yang kita pilih-pilih itu adalah ayat-ayat pilihan yang keutamaannya banyak. Apa saja? Biasanya kita mulai dari Al-Fatihah. Karena banyak hadis-hadis tentang keutamaan Fatihah, kita pilih Al-Fatihah. Apalagi awal Al-Baqarah. Awal Al-Baqarah itu banyak sekali hadis-hadis tentang keutamaan ayat 1 sampai 5 Al-Baqarah. Lalu kemudian akhir Baqarah, lillahi ma fis samawati wa ma, dan seterusnya. Banyak hadis-hadis tentang keutamaan dua ayat ini. Lalu kemudian akhir-akhir daripada surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Jadi ayat-ayat itu dipilih, dikumpulkan, disebut namanya takhtim. Ayat-ayat pilihan yang dikumpulkan. Kenapa cuma ayat itu? Karena kita waktunya terbatas. Kalau waktu kita agak luas, biasanya kita tambahkan dengan Yasin. Kata Imam Syafi'i, kalau dikhatamkan dari juz 1 sampai juz 30 itu jauh lebih baik. Artinya apa? Semakin banyak ayat yang dibaca, tentu pahalanya semakin banyak. Lalu makin banyaklah pahala yang bisa dihadiahkan untuk mayit. Nah, itu yang pertama yang kita lakukan di saat kita takziah, Yasinan dan segala macam, ya. Okeylah, ada orang mengatakan hadis tentang Yasin itu diperdebatkan apakah boleh untuk, tapi secara umum dalil tentang ini banyak sekali, ya. Baik. Kemudian apalagi yang kita lakukan di saat kita bertahlilan atau takziah ataupun apa bahasanya, kenduri kematian. Yang kedua yang kita lakukan adalah doa. Apakah tidak ada syariat mendoakan mayit? Banyak sekali. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita, wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman. Ini ayat mengunjuru kita mendoakan diri kita dan mendoakan orang-orang yang telah mendahului kita. Orang mendahului kita maksudnya adalah orang-orang yang seiman dengan kita, tapi telah dahulu meninggal dunia dibandingkan dengan kita. Allah yang mengajarkan kita untuk mendoakan. Kita coba lihat bagaimana
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh Ibunda Aisyah, kalau ke kuburan itu apa dibaca? Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin wa yarhamullahul mustaqdimina minna wal mustaakhirin wa inna insyaallah la bikum la lahikun. Di tadi hadis lain ditambahkan nasallallahu lana wa lakumul afiyah. Salam itu doa. Salam itu doa. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan istrinya Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha untuk mengucapkan salam kepada ahli kubur. Salam itu adalah doa. Jika tak sampai doa, untuk apa diucapkan salam? Assalamualaikum, semoga keselamatan untukmu. Itu kan doa. Kalau tak sampai, untuk apa kita ucapkan salam? Nah, ini contoh. Atau contoh lain, Rasulullah mengatakan, iza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salas. Orang kalau telah meninggal dunia terputus amal ibadahnya kecuali 3. Salah satunya apa? Awalan salih. Anak saleh hidup mendoakan orang yang sudah meninggal dunia, yaitu ayahnya atau ibunya sampai. Nah, lalu ulama mengatakan ini tidak hanya terbatas kepada anak saleh. Umum orang-orang saleh selain anak dia pun kalau mendoakan dia sampai. Nah, inilah yang kita lakukan di saat kita takziah. Inilah yang kita lakukan pada malam 1, 2, 3, malam 7, 40. Inilah kita lakukan di saat kita tahlilan. Ini yang kedua, ya. Pertama, mengirimkan pahala sampai bacaan-bacaan Quran. Walaupun dalam mazhab Syafi'i ada sedikit perbedaan pendapat tentang apakah sampai bacaan Quran atau tidak, tapi hanya fokus pada Quran. Yang lain-lain disepakati sampai. Yang ketiga, di saat kita tahlilan ada makan-makan, lalu diperdebatkan, kenapa kita menyusahkan ahli mayit, ahli musibah? Bukankah mereka disibukkan dengan kesedihan? Kenapa kita bebankan mereka untuk menyediakan makanan? Tidak ada satupun yang menyuruh mereka untuk menyediakan makanan. Mereka yang mau menyediakan makan sendiri. Tujuan mereka apa? Tujuan mereka untuk bersedekah atas nama mayit. Bukan syukuran, bukan selamatan, bukan syukuran. Tapi itu mereka menggunakan momen orang berkumpul untuk bersedekah makanan. Kan repot kita. Satu-satu rumah kita antar makanan. Mumpung orang berkumpul rumah kita, kita sediakan makanan. Dan itu tidak harus. Bagi orang yang mampu saja. Kalau jangan tak perlu sampai berutang-utang. Kalaupun berutang dia sanggup untuk membayarnya, apa salahnya? Nah, jadi apakah tidak ada syariat bersedekah yang pahalanya dihadiahkan kepada orang meninggal dunia? Hadis Sa'ad bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibuku sudah meninggal dunia, apakah aku bisa bersedekah untuknya? Kata Rasulullah, "Naam, sedekahlah untuknya." Itulah yang dilakukan oleh ahli bait, ahli waris. Di saat kita datang ke rumahnya bertakziah, dia hidangkan makanan, kadang dibungkuskan suruh bawa pulang makan sama keluarga, yang pahalanya mereka hadiahkan untuk almarhum. Adapun hadis berikan makan kepada keluarga Ja'far, kasih makan keluarga Ja'far, itu di hari di saat mereka betul-betul sibuk untuk mengurusi jenazah Ja'far. Tapi yang selama hari ini kan malamnya hati mereka sudah tenang, dan hari ini orang tak perlu sibuk, tinggal telepon saja, tolong sediakan makan, selesai. Nah, ilatnya di situ adalah udahlah dia sedih, dia harus sibuk untuk masak dan segala macam. Orang sekarang tak perlu sibuk lagi, tinggal WA, tolong sediakan makan 100 porsi makanan, selesai. Dan biasanya kita di hari pertama, kedua, ketiga cuma air putih saja. Hari ketiga baru ada makanan yang. Hari ketiga itu insya Allah hati ahli musibah itu sudah agak tenang, dia lagi disibukkan dengan kesedihan. Nah, jadi cara berpikirnya jangan berlebih, ya. Hari ketiga ini orang lagi sibuk dengan kesedihan. Hari ketiga itu orang udah tenang. Lagian biasanya yang mengurus itu keluarga-keluarganya yang lain, yang mungkin tidak keluarga inti yang mengurusi masalah itu. Sekarang semuanya serba canggih, tinggal ketik aja di WA itu, antarkan pesan itu ke rumah makan, datang orang itu ke rumah kita menyediakannya, asalkan duit ada. Kalau duit tidak ada keharusan di sana. Mereka cuma menjadikan momen itu untuk bersedekah, berbakti kepada orang yang sudah meninggal dunia. Nah, jadi jangan sampai
Dan Ibnu Umar mengatakan, kunna na'kulu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu namshi wa nashrab wa nahnu qiyam. Ya, artinya ini sudah berlaku di zaman sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, jadi sebenarnya tiga hal ini ada syariatnya. Lalu yang keempat, tausiah, biasanya di acara tahlilan. Di mana tahlil tausiah? Tausiah itu dalilnya adalah menghibur orang yang dalam musibah. Itulah esensi daripada takziah. Takziah itu tujuannya menghibur. Adanya tausiah tujuannya melunakkan hati orang yang bersedih, menyabarkan mereka. Tentu saja isi ceramahnya jangan makin membuat orang sedih, tapi isi ceramahnya adalah membuat orang semakin terhibur hatinya. Lalu kemudian isi ceramah itu mestilah apa yang harus dilakukan oleh ahli waris ketika maknya sudah meninggal. Mungkin mereka tidak tahu bagaimana cara berbakti dengan orang tua setelah orang tua itu meninggal dunia. Dengan ceramah itu mereka mengerti, dan itu sangat bagus sekali. Nah, maka semuanya ada syariatnya. Pada bagian yang mana yang tidak ada syariatnya? Nah, coba kita lihat bagaimana ulama-ulama ataupun orang-orang yang menjadi guru dari salafi dalam menjelaskan masalah ngirim pahala ini. Kata mereka apa? Amal qira'atu was sadaqatu wa ghairuhuma min a'malil birri fala naza'a baina ulama'i sunnah wal jamaah fi wusuli sawabil ibadat al maliyah kasadaqah wal atsi kama yasilu ilaihi aidan ad-du'a wal istighfar was salat alaihi salatul janazah wa du'a inda qabrihi wa tanaza'u fi wusulil a'malil badaniyah kas-shaum was salat wal qira'ah. Kata Ibnu Taimiyah apa? Tidak ada perdebatan di kalangan ulama tentang sampainya pahala yang itu merupakan ibadah maliyah. Ibadah maliyah seperti mengirimkan makanan untuk bersedekah makan segala macam. Hanya saja kata Ibnu Taimiyah yang jadi perdebatan adalah tentang apakah sampai pahala bacaan Al-Quran atau tidak kepada mayit. Ini Ibnu Taimiyah mengatakan demikian. Begitu juga Syekh Utsaimin, begitu juga Syekh Nasiruddin Albani. Nah, sekarang intinya adalah tidak ada satu pun yang dilakukan oleh orang-orang bertakziah tahlilan itu yang melanggar syariat. Nah, sekarang yang kedua yang dipermasalahkan oleh banyak orang adalah tentang menentukan hari 1, hari 2, hari 3, hari 7, hari 40 dan lain-lain. Di sini tadi banyak orang mengatakan ini budaya Hindu. Ternyata di Hindu sendiri enggak dikenal ini. Yang ada di Hindu itu adalah mengenang 12 tahun kematian seseorang. Bukan 1, bukan 2, bukan 3, bukan 7, 40. Nah, sekarang kita lihat bagaimana cara berpikirnya. Kenapa bisa muncul 1, 2, 3, 7, 40 dan 100 ini? Dari mana orang tua kita dulu berpikir untuk melakukan itu? Yang pertama, yang kita garis bawahi dalam hal ini adalah memang tidak ada satupun ayat, itu harus kita pahami. Tidak ada satupun hadis yang menyebutkan angka-angka ini. Tidak ada ayat yang mengatakan 1, 2, 3, 7, 40, 100. Tidak juga ada hadis 1, 2, 3, 4, 7, 100. Dan kita tidak mengambil ayat maupun hadis dalam menentukan itu. Karena bagi kita, kita bukan sedang membuat syariat. Kita cuma sedang mencari momen kapan untuk berkumpul untuk mengirim pahala ataupun mendoa untuk mayit. Ibaratkan begini, kita sedang ingin menciptakan, kita mau janjian nih. Kita contohkan, kita analogikan begini ya. Kita rame-rame nih. Lalu kita berjanji, nanti kalau ada yang meninggal di antara kita, nanti yang hidup kumpul ya, berdoa. Baik. Kapan kumpulnya? Kapan bagusnya ya? Udahlah, hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Supaya otomatis dia, enggak perlu diundang-undang lagi. Otomatis saja hari pertama 2, 3 datang, enggak perlu diundang lagi. Nah, hari 7 orang 40 datang. Nah, pertanyaannya kenapa mereka memilih hari itu? Kenapa enggak 1, 2, 3, 4, 5, 6? Yang pertama, kita tidak sedang membuat syariat yang sedang dituduhkan kepada kita. Kita tidak sedang membuat syariat. Kita cuma menentukan hari kapan yang bagus, yang enak untuk berkumpul, yang jadi kesepakatan kita bersama. Nah, itu yang pertama. Maka sehingga nanti kalaupun kita suatu saat mau merubah hari-hari itu, ya silakan.
kita merubah, udahlah 1, 2, 3 enggak usah, 4, 5, 6, 7, 8 sampai 10 aja. Enggak jadi masalah. Karena tidak ada ketentuan yang mengikat di sana. Kita saja menciptakan itu. Nah, sekarang yang perlu kita kaji itu adalah dari mana sebenarnya 1, 2, 3, 7, 40 itu. Sehingga nanti kita paham bahwa ini bukan budaya agama lain. Pertama, angka 1, 2, dan 3. Kenapa orang tua kita dahulu memilih 3 hari ini adalah hari yang disepakati untuk bertakziah ataupun tahlilan? Karena 3 hari pertama dianggap hari yang paling menyedihkan bagi ahli musibah. Betul-betul menyedihkan bagi ahli musibah di 3 hari pertama. Karena ini adalah hari yang paling menyedihkan dalam diri mereka, maka kita hadir untuk mendoakan pada 3 hari itu. Kenapa maghrib? Gak ada yang mengharuskan maghrib. Habis isya pun boleh, habis subuh pun boleh, habis zuhur pun boleh, habis asar pun boleh. Lalu kenapa tempat kita habis maghrib atau tempat isya? Karena itu waktu yang paling luang bagi masyarakat kita. Jam 7 kita pergi kerja, jam 5 kita baru pulang, nanti kecapean belum mandi segala macam. Yang agak lowong waktu kita habis maghrib, kita tentukan habis maghrib. Ya udah ya, habis maghrib kita kumpul, otomatis itu. Kalau ada masyarakat yang meninggal dunia, otomatis maghrib pertama, maghrib kedua, dan maghrib ketiganya otomatis datang. Kenapa? Karena di 3 hari pertama diyakini sebagai waktu yang paling menyedihkan bagi ahli musibah. Nah, disitulah kita hadir untuk menghibur hati mereka. Itu yang pertama. Nah, lalu kemudian dari mana datangnya angka 7 dan angka 40? Di sini ada perkataan ulama yang menjadi alasan orang tua kita dahulu dalam menentukan 7 dan 40 itu. Saya bacakan beberapa pendapat ulama di sini. Pertama, Imam Tawus. Apa kata Imam Tawus mengatakan? Ini tabi'in ya. Innal mauta yuftanuna fi kuburihim sab'an. Sesungguhnya orang yang mati itu mereka diuji dalam kubur mereka selama 7 hari. Di sini angka 7 itu dapat. Nah, fakanu yastahibbuna an yut'ima anhum tilkal ayyam, dan mereka suka bahwa pada 7 hari ini mereka bersedekah untuk mereka pada 7 hari itu. Di sinilah angka itu dapat. Contoh satu ya. Kemudian Ibnu Qayyim mengutip perkataan Mujahid, al arwah ala afniyatil quburi sab'ata ayyamin. Roh-roh itu dalam kegelapan kubur selama 7 hari. Min yaumi, sejak hari dufinal mait la tufariqu zalik. Dimulai dari hari mereka dikuburkan. Artinya hari pertama mereka dikuburkan, 7 hari berikutnya mereka dalam kegelapan dalam kubur, sehingga mereka butuh ada doa-doa yang dikirimkan untuk mereka. Begitu juga Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Ahwalul Qubur, dia mengutip perkataan Ubaid bin Umair, qala al-mu'minu yuftanu sab'an wal munafiqu arba'ina sabahan. Orang beriman itu diuji dalam 7 hari dan orang munafik itu dalam 40. Ini terdapat kata 40 di sana. Dalam redaksi lain, yuftanu rajulani mu'minun wa munafik, akan diuji 2 orang, mukmin ataupun munafik. Fa immal mu'minu fi fitanin sab'an. Adapun orang beriman mereka diuji selama 7 hari, dan orang munafik arba'ina sabahan, dan orang munafik selama 40. Maka angka-angka inilah menurut ulama dahulu, wah, kalau kita ingin menentukan hari-hari momen bagus untuk mendoa, kenapa tak hari di mana mereka sangat butuh doa kita, itu kita jadikan hari untuk mendoa. Apa yang mereka butuhkan di saat cobaan ataupun ujian itu datang kepada mereka di alam kubur? Ujian datang kepada mereka di alam kubur. Apa yang mereka paling butuhkan? Yang mereka butuhkan pertama, ibadah mereka selama hidup itu bekerja. Mungkin ada amal jariah mereka, itu bisa nolong mereka. Apalagi bisa menolong mereka? Yang bisa menolong mereka selain itu apa? Itulah doa orang. Sehingga mereka sangat membutuhkan doa pada saat kesulitan itu. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa orang-orang di alam kubur itu
Mereka terus menantikan doa-doa orang-orang beriman untuk mereka. Dan setiap kali doa itu datang ke mereka, mereka bertanya kepada malaikat, "Anna li haza?" Malaikat ini datangnya dari mana wahai malaikat? Alangkah bahagianya ketika malaikat mengatakan apa? Kata malaikat, ini datang dari doa keluargamu. Maka penentuan 1, 2, 3, 7, 40 itu ada alasannya, bukan tidak ada alasannya. Jadi jangan dikatakan itu adalah perbuatan ya, ataupun budaya Hindu ataupun budaya orang-orang Buddha. Jauh sekali dari kenyataannya. Ternyata ada hal-hal di balik itu dalam penentuan hari ini. Walaupun tidak ada dalam hadis, tidak ada dalam ayat, angka-angka itu tidak ada, tapi menurut perkataan, sesuai dengan perkataan-perkataan ulama ini, orang tua dulu kita dulu berpikir bahwa inilah momen yang paling dibutuhkan oleh orang dalam kubur itu, doa kita. Maka dipilihlah hari-hari itu. Nah, baik, Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Hawi lil Fatawa mengatakan, anna sunnatal it'ami sab'atu ayyam. Sunnah memberi makan pada 7 hari. Balaghani annaha mustamirratun ilal an bi Makkah wal Madinah. Sampai kepadaku berita bahwa budaya memberi makan 7 hari untuk mayit, hadiahnya hadiah pahalanya dihadiahkan kepada mayit tadi terus berlangsung sampai sekarang di zaman Imam Suyuti. Enggak sekarang lah, kalau sekarang mungkin karena sudah Salafi di sana tentu tidak ada lagi. Ini zaman dahulu ya. Fazahiru annaha lam tutrak min ahdi sahabati ilal an. Maka jelas ini menunjukkan bahwa budaya itu ada sejak zaman sahabat sampai sekarang, kata Imam Suyuti. Nah, wa annahum akhazuha khalafan an salafin ila sadril awal wa ra'aitu fit tawarikh kaseeran fi tarajimil a'imma yaquluna wa aqama an-nasu ala qabrihi sab'ata ayyamin yaqra'una al-Qur'an. Dan aku melihat di dalam kitab-kitab sejarah-sejarah banyak sekali dalam sejarah tarajum biografi ulama mengatakan bahwa orang-orang berada di kuburannya selama 7 hari untuk membacakan Quran. Nah, jadi angka itu tidak ada yang ditentukan harus 1, harus 2, harus 3. Hanya saja ada isyarat-isyarat di sana yang disampaikan oleh ulama, yang menjadi kebiasaan ulama-ulama terdahulu. Inilah yang diadopsi oleh orang-orang tua kita sehingga mereka menciptakan hari-hari itu. Tapi tidak itu sebuah kewajiban. Artinya kalau kita ganti ke hari 15, kita ganti ke hari 20, kita ganti ke hari 25, 30, tidak ada keharusan di sana, bisa saja. Nah, kemudian yang perlu dipahami adalah tidak ada yang membatasi hari-hari ini. Itu yang paling penting untuk kita pahami. Lalu kemudian ada bantahan dari tentu saja orang tadi saya sebutkan bersering sekali ya. Mereka mengutip perkataan Imam Syafi'i tentang melarang maktam. Kata mereka apa? Imam Syafi'i mengatakan wa akrahul maktam, dan aku tidak menyukai maktam. Wahiyal jamaah, yaitu berkumpul-kumpul. Wa in lam yakun lahum baka fa inna zalika yujaddidul hazan. Meskipun tidak ada tangisan dalam kumpul-kumpulan itu, karena itu dapat mengulang kesedihan. Jadi Bapak Ibu ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perkataan Imam Syafi'i ini lalu mereka jadikan dalil. Mereka katakan Imam Syafi'i tidak menyukai maktam. Mereka mengatakan bahwa tahlilan itu maktam. Tahlilan itu bukan maktam. Berbeda tahlilan dengan maktam. Maktam itu kan tadi sudah disebutkan Imam Syafi'i. Maktam itu artinya adalah berkumpul untuk mengulang-ulang kesedihan. Nah, lalu kita ingat kematian, lalu kita bersedih, menangis-nangis rame-rame. Nanti tahun depan kita ulang lagi ya. Tahlilan itu tidak itu maknanya. Tahlilan itu bukan untuk mengulang-ulang kesedihan, tapi tahlilan itu adalah hal yang berulang-ulang kita lakukan untuk mendoakan mayit. Bukankah mendoakan mayit itu sunnah kapan saja? Mau malam, mau siang, mau hari ini diulang besok. Bahkan kita setiap hari mendoakan orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Maka tahlilan tidak bisa disebut dengan maktam.
Ma'tam itu banyak definisinya. Ada yang mengatakan ma'tam itu berkumpul laki-laki, perempuan. Ada yang mengatakan kemudian ma'tam itu ditarik penggunaannya untuk berkumpul-kumpul mengenang kematian. Mengenang kematian yang mengulang kesedihan memanglah dilarang. Itu yang disebut dengan ma'tam. Tapi tahlilan tidak bisa didefinisi, tak bisa disamakan maknanya dengan ma'tam. Karena tahlilan itu pada sesungguhnya maknanya adalah momen waktu yang kita gunakan berkumpul-kumpul untuk mengirimkan pahala dan mendoakan mayit. Dan kita berharap suatu saat ketika kita meninggal dunia itu juga dilakukan kepada kita, karena tidak ada yang paling dibutuhkan oleh mayit selain daripada doa orang daripada hidup. Nah, maka amal orang hidup ini berguna untuk mayit. Dalam hadis lain Rasulullah SAW ketika ditanya, ya Rasulullah, mak bapakku sudah meninggal dunia, apakah masih ada kesempatanku untuk berbakti kepada mereka? Ada, kata Rasulullah. Ada doa lahuma wal istighfar lahuma. Doakan mereka, istighfar untuk mereka. Apalagi kata Rasulullah, tunaikan janji-janji mereka. Apalagi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hubungkan tali silaturahim mereka. Apalagi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, muliakan sahabat-sahabat mereka. Ini kan perbuatan orang hidup ya yang berguna untuk mayit. Orang hidup berbakti kepada mayit pun bisa. Nah, jadi sebenarnya letak masalahnya di mana? Letak masalahnya kenapa banyak yang mengatakan ini adalah bid'ah? Pertama, letak masalahnya adalah salah dalam mendefinisikan apa yang dimaksud dengan tahlilan. Mereka menganggap tahlilan itu berbeda dengan anggapan kita. Definisi tahlilan itu berbeda mereka dengan kita. Yang kedua, tentu saja letak masalahnya adalah tentang definisi bid'ah yang begitu sempit yang mereka pahami. Bagi mereka, asalkan tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, lalu mereka mengatakan tidak pernah dilakukan oleh sahabat Rasulullah, seandainya ini baik tentu sudah dilakukan oleh Rasulullah, maka kalimat itu terus menjadi kalimat sakti yang selalu mereka keluarkan. Nah, ini yang bagi kita adalah jawaban yang terlalu singkat, yang tidak berpikir. Kita selalu ada mengatakan bahwa bid'ah itu tidak sesempit itu. Bahkan sahabat-sahabat Rasulullah sudah melakukan bid'ah, tapi bid'ah yang mereka lakukan adalah mereka bid'ah yang baik, yang berguna, yang mendatangkan kemaslahatan. Kita contohkan saja yang Jumat 2 kali tidak dilakukan di zaman Rasulullah, tapi dilakukan oleh sahabat Rasulullah SAW. Apakah sahabat tidak mengerti tentang bid'ah? Sahabat paling mengerti tentang bid'ah. Mereka mengerti, mereka tahu kapan hadis itu keluar, kapan Rasulullah mengucapkannya. Tentu saja secara psikologis kandungan-kandungan hukum di balik kalimat bid'ah itu mereka jauh lebih paham. Tapi mereka menyusun Al-Quran yang itu adalah bid'ah. Mereka membuat salat tarawih berjamaah yang juga merupakan bid'ah. Mereka salat Jumat azannya 2 kali itu juga merupakan bid'ah. Tapi inilah keterbatasan kita kadang di dalam memahami agama Allah ini, sehingga terjadi perdebatan panjang. Wallahu a'lam bishawab. Kita sudahi, mudah-mudahan bermanfaat. Kita yang sudah mengamalkan, kokoh kita dalam mengamalkannya. Karena ulama-ulama kita ketika melihat ini terjadi di masyarakat, jika salah tentulah mereka orang yang pertama dulu yang akan mengatakan itu salah. Lalu ketika ada orang belakangan mengatakan itu salah, tentu saja agak sedikit ada kelucuan di sana. Karena bisa jadi orang mengatakan, kenapa ulama dahulu membiarkan orang sekarang mengatakan salah? Berarti kan ada kelucuan di sana. Pasti mereka mengatakan orang dahulu tidak terlalu care, orang dahulu ilmunya tak seperti orang sekarang. Justru ilmu orang dahulu lebih banyak dibandingkan dengan orang sekarang. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.